Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firanda Firmansyah dari KPIC 3 NIM 124. Yang pertama adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan independen untuk menangani ketidakpastian lingkungan, dari Goldenberg 1900. Dan ciri-ciri komunikasi organisasi yaitu ada tiga ciri. Yang pertama adalah terstruktur. Dalam komunikasi organisasi umumnya terdapat struktur, walaupun di antara kedua pihak yang berkomunikasi tidak punya jabatan, tetapi tetap ada posisi strukturalnya walaupun bersifat informal. Yang kedua adalah rules atau aturan. Kemungkinan organisasi juga cenderung terprediksi. Dengan kata lain, komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses membangun hubungan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan karena sifat struktur yang teratur dan stabil sehingga bisa terprediksi. Yang ketiga adalah terprediksi. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses membangun hubungan untuk mengurangi ketidakpastian, yaitu hampir sama dengan yang kedua ya. Terdapat tiga tokoh dalam pengaruh teori klasik yang ada di komunikasi organisasi. Yang pertama adalah Max Weber. Dia menunjukkan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan atau positional communication, yaitu hubungan dibentuk antar jabatan, bukan antar individu ya. Bentuk komunikasi ini termasuk komunikasi formal. Yang kedua adalah Frederick Taylor, mengangkat masalah esensi kerja dengan memberikan rekomendasi mengenai struktur dan proses organisasi. Yang ketiga adalah Henry Fayol, di mana individu dalam organisasi dapat melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan yang mengawasi, tetapi bukan atasan atau bawahan mereka. Yang keempat adalah komunikasi dibagi dua dalam bukunya Goldhaber. Yang pertama adalah komunikasi formal network. Jaringan komunikasi formal terjadi ketika penyampaian pesan di dalam jaringan komunikasi harus melalui saluran resmi, hierarki organisasi atau fungsi jabatan. Yang kedua adalah informal network. Alur pesan terjadi tanpa menghiraukan posisinya. Dalam organisasi, aliran informasinya bersifat lebih pribadi dan pesan mengalir dengan arah yang tidak dapat diduga. Jadi dalam organisasi itu tidak bisa diduga ya. Dan yang selanjutnya adalah dari penjabaran konsep yang terkait dengan komunikasi organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi di atas, terlihat bahwa dalam menerapkan komunikasi dalam organisasi terdapat banyak gaya kepemimpinan yang diterapkan. Tidak ada gaya kepemimpinan yang dianggap paling tepat, karena kepemimpinan dalam komunikasi dengan para pegawainya dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan iklim organisasinya masing-masing. Gaya dapat dipresentasikan sebagai bentuk dari representasi kekuasaan. Kekuasaan pemimpin kepada bawahannya. Dalam perspektif komunikasi, studi kekuasaan dalam suatu organisasi menggunakan teori-teori dan penelitian yang mempelajari bagaimana praktek komunikasi membentuk identitas
pengalaman, serta mengaitkan antara komunikasi, kekuasaan, dan organisasi. Beberapa perspektif teori yang masing-masing dapat ditinjau dari konsep kekuasaan, konsep komunikasi. Yang pertama adalah sistem rationally perspektif. Konsep kekuasaan dalam teori ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan mengambil keputusan. Yang kedua adalah interpretation perspektif. Konsep kekuasaan melihat perspektif bahwa sistem normatif yang berlaku adalah dengan membagikan pemahaman dan nilai-nilai yang diinternalisasi oleh setiap anggota organisasi. Yang ketiga adalah critical theory perspektif. Segi konsep kekuasaan teori kritis memandang kekuasaan memiliki unsur-unsur seperti struktur kelompok yang dalam hierarkinya. Keempat adalah postmodernisme perspektif. Konsep kekuasaan perspektif postmodernisme memiliki beberapa elemen, yaitu kekuasaan tersebar ke berbagai wilayah atau area, adanya pemahaman bersama tentang kebenaran praktek organisasi diselenggarakan baik oleh perorangan dan bukan perorangan, adanya bentuk atau model, aturan, serta lebih banyak memiliki unsur-unsur positif daripada negatif. Yang terakhir adalah yang kelima, feminis perspektif. Konsep kekuasaan dalam perspektif feminis menekankan pandangan adanya eksploitasi dan resistensi terhadap sistem gender. Kesimpulannya dari yang pertama sampai terakhir adalah organisasi merupakan interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, proses komunikasi di dalam interaksi tersebut merupakan hal utama dalam organisasi. Uraian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi, sehingga komunikasi organisasi dengan segala teori yang ada di dalamnya menjadi hal yang penting, menjadi pusat fenomena dalam organisasi. Saat di dalam organisasi terjadi perubahan sistem interaksi, komunikasi akan turut membangun dan memelihara tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan motivasi dan memberikan inspirasi di antara anggota organisasi yang dapat meningkatkan inovasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di dalam organisasi terdapat struktur-struktur yang berbeda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan komunikasi memegang peranan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut. Jenjang jabatan di antara karyawan dalam organisasi juga memerlukan kontrol yang melibatkan jejaring komunikasi, baik secara formal maupun informal. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.